Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Baiklah, sebelum proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Siap dah. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum proses pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Aisyah, Aldi Setiawan, Ana Wahyu, Andi, Dera. Bagas, Hadir. Bayu Anggara, Hadir. Dwi Saputra, Hadir. Eka Sri, Hadir. Rizka, Hadir. Gita Uliasari, Hadir. Indri, Hadir. Sofi, Hadir. Susanti, Tina, Hadir. Yogi. Hadir. Jadi alhamdulillah semuanya ada semua ya. Ya. Bagus. Semoga setiap hari tidak ada yang izin karena Amin. sangat merugi ya. Ya. Oke. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran. Jadi minggu kemarin kalian telah belajar tentang materi apa? Materi apa? Hikayat. Ada yang tahu apa pengertian hikayat? Oh iya, silakan Catur. Apa pengertian hikayat? Karya sastra lama yang menonjolkan unsur kemustahilan. Bagus. Wah, betul banget. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat tidak asing ya, karena mungkin materi ini dari SMP sudah pernah kalian pelajari. Tetapi sebelum proses pembelajaran dimulai, Bapak akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi 3.16.1 mengidentifikasi suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Kemudian 3.16.2 menentukan tema puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Kemudian 3.163 mengidentifikasi makna puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Kemudian tujuan, nah ini yang penting ya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah, tolong dibacakan Setiawan. Tujuan pembelajaran itu apa? Melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik dapat menentukan suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang dibaca dengan rasa ingin tahu dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap mandiri dan percaya diri. Baik. Benar sekali. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ya diharapkan semua
peserta didik itu mampu menentukan suasana dalam puisi, tema dalam puisi, dan makna dalam puisi. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mungkin Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah membaca puisi? Siapa? Ya, siapa? Tolong sebutkan judulnya apa puisi yang sudah kamu baca? Judulnya apa? Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Kayaknya tidak asing ya, benar ya? Ya. Terus suasana dalam puisi itu apa kira-kira? Suasananya adalah sedih Sedih. Kemudian dan ketulusan cinta. tentang cinta ini anak-anak SMA luar biasa senangnya ya masalah cinta ini ya. Kemudian ada lagi Kesabaran dan kesederhanaan. itu apanya? Maknanya apa temanya? Maknanya Oh maknanya. Kemudian siapa lagi yang pernah membaca puisi? Jangan tangan, jangan malu-malu. Siapa namanya? Istiqomah, Mbak Istiqomah. Silakan Mbak Istiqomah. Judulnya apa Mbak Istiqomah? Aku. Judulnya aku. Bukan kamu. Bukan. Oh, bukan. Temanya apa temanya? Temanya tentang perjuangan. Oh, tentang perjuangan. Jadi setelah Mbak Istiqomah membaca itu apa Mbak yang kamu rasakan? Di situ mengandung makna hidup itu harus diperjuangkan dengan usaha. Oh, jadi puisi aku itu adalah maknanya hidup harus diperjuangkan. Oke, mungkin yang lain Bapak yakin pernah juga ya membaca sebuah puisi ya, benar ya, pernah ya? Ya. Jadi sekarang karena kalian ada di tingkat SMA, jadi kita hanya mendalami, kita akan mendalami lagi apa sih puisi tersebut. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke materi. Nah, ini ada 3 foto penyair yang luar biasa terkenalnya, ya, yang karya-karyanya masih kita nikmati pada saat ini. Coba siapa yang tahu ini gambar siapa? Benar sekali. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, luar biasa. Jadi memang seperti ini ya. Jadi anak SMA yaitu harus tahu karena apa sekarang kalian dibekali dengan teknologi yang namanya internet. Jadi internet adalah gudang segala ilmu. Jadi sekarang jangan mengandalkan bapak ibu guru juga. Jadi internet itu sangat luar biasa untuk bisa memberikan ilmu kepada kalian. Kemudian kita lanjut ke materi. Puisi. Puisi itu adalah karya sastra yang indah, benar ya? Ya. Di puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Imajinatif itu apa? Secara imajinasi atau secara hayalan yang namanya imajinatif. Oke. Kemudian, nah di sini ada 3 poin yang akan kita pelajari, yaitu suasana dalam puisi, tema dalam puisi, makna dalam puisi. Kalau dilihat secara garis besar ya, ketiga ini hampir serupa, tetapi itu ada perbedaannya. Jadi perbedaannya itulah yang harus kita pelajari. Oke, yang pertama, menentukan suasana dalam puisi. Tolong dibacakan, Pendi. Silakan. Ya, Pendi, silakan dibacakan, Pendi. Silakan. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Di suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dengan kata lain, suasana juga dapat dikatakan sebagai akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembacanya. Oke, sekarang kita berikan contoh
mendalami suasana dalam puisi. Ini ada sebuah contoh puisi tentang aku ingin. Siapa yang mau membaca? Silakan. Ayo, tidak usah malu-malu ya, silakan. Silakan Mbak, dibaca Mbak. Boleh berdiri nggak apa-apa. Ya, tentang aku karya Supardi Djoko Damono. Silakan Mbak. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikan abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Bagus. Oke, jadi puisi aku ini ya karya Supardi Djoko Damono ini menceritakan sepasang kekasih ya, yang kekasihnya itu rela berkorban untuk perempuannya. Jadi ini kalau ketika perempuan yang membaca itu sangat merasakan bagaimana suasana yang sangat romantis dan penuh kasih sayang. Jadi nanti untuk perempuan juga ya, yang laki-laki Bapak yakin di sini semuanya suka berkorban ya. Untuk saat ini berkorban sama orang tua dulu kan ya sama pasangan. Jadi ini adalah sepasang, bisa dikatakan juga sepasang suami istri yang rela berkorban untuk istrinya. Jadi membaca puisi tersebut terutama untuk wanita akan merasakan suasana romantis dan merasakan disayangi. Terlihat di sini ada kata-kata kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kemudian ada kata-kata awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu kata-kata yang menunjukkan betapa kasih sayangnya seorang laki-laki kepada istrinya. Kemudian yang kedua, menentukan tema puisi. Coba Friska Nur, silakan dibaca Mbak Friska. Silakan Mbak Friska, bacakan Mbak Friska. Ini. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadikan inti dari makna atau pesan yang disampaikan penyair dalam puisi. Tema puisi dapat diruntut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema juga ditentukan penyair memilih kata-kata yang digunakan dalam puisi. Benar sekali. Jadi tema adalah ide pokok ya untuk mendasari sebuah karya sastra, baik dari cerpen, novel, puisi, karya, semuanya itu pasti ada yang namanya tema. Kemudian kita contoh menemukan tema dalam puisi aku. Kita masih membahas tentang puisi aku ya. Jadi tema puisi aku ini adalah tentang cinta. Ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa puisi aku ini bisa dikatakan temanya cinta? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak apa salah, silakan. Judulnya Mas Tia. Aku karya Supardi Djoko Damono. Ya. Suasana sedang marah. Benar. Temanya Oke. Jadi kenapa puisi aku ini bisa dikatakan temanya cinta? Kita kembali lagi ya dari awal ya. Puisi temanya itu beruntutan. Misalnya ini ada kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kata-kata ini diulang lagi ke baris yang nomor 4. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kata mencintai itu diulang-ulang. Jadi temanya adalah tentang cinta. Itu. Sampai di sini paham? Bagus. Oke, lanjut menemukan makna puisi. Sudah, Eko, bacakan loh. Makna adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Mana adalah amanat yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya ya. Jadi biasanya puisi yang baik itu adalah puisi yang bisa meninggalkan pesan ya, pesan yang baik untuk pembacanya.
Itu biasanya. Oke, jadi kita masih menggunakan puisi aku ingin ya. Nah, di sini tata caranya ya. Jadi berikut adalah contoh analisis makna puisi aku ingin, judul puisi aku ingin, kemudian makna yang ada di dalam lirik puisi tersebut adalah seorang yang ingin membuktikan cintanya pada kekasihnya dengan bukti ya, dengan janji, bukan dengan bukti ataupun janji atau harta benda. Ia akan membuktikan cintanya dengan kerelaan berkorban jiwa dan raga. Tuh ya. Jadi puisi aku ini kalau yang membaca perempuan, dia menikmati liriknya, kemudian cara bacanya, syairnya agak slow gitu ya. Oh, luar biasa mendalamnya ya. Perempuan tuh yang laki-laki kalau bisa menjadi seorang laki-laki yang mau berkorban untuk pasangannya ya. Sekarang masih ada nggak seperti itu? Masih ya. Semoga masih ada. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Jadi Bapak anggap semoga kalian paham dengan penjelasan Bapak tadi ya. Oke, sebelum apa? Ada yang ingin tanyakan? Siap, tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya adalah Bapak di sini akan membagi kelompok menjadi 7 kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 siswa. Jadi yang Bapak bacakan silakan nanti pindah tempat duduknya ya. Kelompok yang pertama Aisyah Ningsi, kemudian Aldi Setiawan, Ana Wahyu, Andi Ega dan Andi Nabila. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua adalah Bagas, Aprianto, Bagas, Bayu, Chandra dan Catur. Itu untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 Dwi, Eka, Eko, Febri, Rizka. Kemudian untuk kelompok 4 Rizka, Gita, Indri, Istiqomah dan Kartika. Itu untuk kelompok 4. Kelompok 5 Lailin, Lulu, Wiji, Lulu, M. Arido dan Mei Amanda. Itu kelompok 5. Kelompok 6 Melinda, Natalia, Deli, Pendi dan Rahmat Ari. Kelompok 6 Regina, Sofi, Susanti, Tina dan Yogi Irawan. Silakan tempat duduknya silakan pindah. Kemudian silakan kalian diskusikan tentang puisi, kemudian apa yang belum kalian pahami. Oke ya, sekali lagi Bapak tanya, ada yang belum paham? Paham semua ya. Saya kira kalau memang sudah paham, di sini
Bapak akan membagikan LKPD tentang sebuah puisi, yang mana di sini ada 3 puisi ya, yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti, Doa, dan Telah Karobek Kain Biru Pada Bendera Itu. Kemudian nanti silahkan kalian jawab, tentukan suasana, tema, dan makna yang ada dalam puisi tersebut. Ya, semuanya sudah dapat LKPD ya? Sudah. Kalau sudah dapatkan semuanya, selamat mengerjakan. Diskusi adalah kerja kelompok, jadi jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Semua harus ikut berpartisipasi. Gampang kan? Gampang, Pak. Silakan didiskusikan. Untuk yang lain juga semuanya, karena ini kerja kelompok, jangan memikirkan egois.
memikirkan diri sendiri. Gimana? Paham ya? Ini kelas 10 juga. Ini kayaknya kalian luar biasa ya, karena lihat ekspresi wajah. Kalau biasanya senyum ya, tidak cemberut, yang laki-lakinya rambutnya sudah seperti angkatan laut, udara, polisi. Bagus sekali. Jadi yang masih panjang ya harus mengikuti yang banyak ya. Karena kelas ini yang paling banyak rambutnya pendek, jadi yang merasa panjang ya harus ada kesadaran sendiri ya Mbak ya.
Riko kenapa ketawa-ketawa Riko? Paham? Jadi ini ya, untuk isi kalau ini agak banyak masalah. Jadi tidak pernah lagi ya. Coba Mbak lihat Mbak. Tinggal nomor berapa yang belum? Nomor 3 Pak. Nomor 3 ya. Ya. Nomor 3 tentang makna ya. Jadi makna itu kalian cari dari 3 puisi ini ya. Ada suatu hari, doa, dan lah rokok, kain biru pada bendera itu. Ini agak panjang, jadi silahkan baca ulang ya, supaya nanti benar. Ya, Saya kelompok kami masih kurang paham. ya, silakan. Yang bagian doa ini tuh maknanya tuh maksudnya gimana Pak? Jadi makna yang ada di apa namanya puisi doa ya. Ya. Jadi itu maknanya ya tadi dari awal Bapak sudah bilang. Jadi namanya makna itu semua lirik itu silahkan kalian baca ya. Kemudian kalian tanyakan apa namanya kira-kira pesan yang bisa kalian dapat dari puisi itu apa. Jadi namanya makna itu nggak harus sama dengan yang lain ya. Tapi intinya itu sama, cuman kata-katanya nanti waktu kalian mengerjakan di LKPD tidak harus sama, ya. Untuk yang lain juga seperti itu ya. Silakan dilanjutkan kembali.
Iya ya, ini waktu mengerjakan tinggal 5 menit lagi. Jadi silakan ditulis jawaban dari teman-teman kalian. Bapak yakin untuk jawabannya kan masih ada di buku individu kan? Jadi di kertas lembar atau di lembar jawaban yang sudah Bapak berikan tadi ya. Jadi nama kelompoknya silakan kalian buat nama pahlawan saja ya. Ya. Nah, kita menghormati jasa-jasa beliau. Oke ya,
alhamdulillah waktu mengerjakan doa tinggal 20 lagi ya. Jadi harapan Bapak ya, soal yang Bapak berikan tidak hanya 1-2 dari kelas kalian yang paham, cuman semuanya, karena ini sifatnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Jadi jangan sampai ada 1-2 siswa yang tidak paham ya tentang materi puisi. Nanti ini majunya satu orang apa? Perwakilan per kelompok nanti. Oke lah. Nah, jadi majunya perwakilan kelompok ya, silahkan kalian diskusikan siapa yang akan mempresentasikan hasil dari KPD yang sudah Bapak berikan. Oke, itu kelompok yang pertama presentasi. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Soekarno ingin membacakan diskusi kami yang tadi. Yang pertama yaitu judul puisi. Judulnya yaitu Pada Suatu Hari Nanti. Suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Pada puisi ini, penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi ia tetap menemani dan keberadaannya itu digantikan oleh lirik-lirik sajak dan kenangan indah semasa hidup. Alasannya yaitu pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela mulu saja ini kau tak akan henti-hentinya mencari. Yang nomor 2 yaitu judul puisi doa, temanya politik, alasannya Tuhan. Yang kedua, judul puisinya telah kau robek kain biru pada bendera itu, temanya yaitu perjuangan. Alasannya, frasa Hotel Yamato, perobekan warna biru pada bendera, serta kata-kata merdeka membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan, tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda. Ya, nomor 3 sudah belum? Oke, sekarang. Yang nomor 3, judul puisi Aku Ingin. Makna bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tidak ada. Pembaca tak usah sedih karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Lari puisi. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi,
Namun di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Selanjutnya, yang nomor ketiga, yaitu judul puisi Doa. Maknanya, manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Tarik puisi, biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Selanjutnya yaitu judul puisi, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Maknanya, penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu harus tetap terus dipertahankan. Larik puisi, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Baiklah, itu diskusi dari kelompok Soekarno. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya presentasi dari kelompok Soekarno. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Jenderal Sudirman akan menjelaskan diskusi kami. Oke, yang pertama, jelaskan suasana, perasaan hatimu atau apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan pembacaan puisi tersebut. Judul puisi, Pada Suatu Hari Nanti. Suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Pada puisi ini penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena suatu hari nanti ia tiada. Tapi ia tetap menemani dan keberadaannya itu digantikan oleh larik-larik saja dan kenangan indah selama hidupnya. Alasan, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela hidup saja ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Oke, lanjut yang kedua, judul puisi Doa. Tema sosial, alasan Tuhan. Selanjutnya, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Tema perjuangan. Alasan, frase Hotel Yamato, perobekan warna biru pada bendera serta kata-kata merdeka membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan. Tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda. Baiklah, lanjut yang terakhir, judul puisi Aku Ingin. Makna, bahwa penyair ini menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tidak ada. Pembaca tak usah sedih, karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Larik puisi, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi,
Tapi di antara lari saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela hidup saja ini, kau takkan letih-letihnya ucapkan. Selanjutnya judul puisi doa. Makna manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Lirik puisi. Biar susah sungguh mengingatku, kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Yang terakhir judul puisi, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Makna penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga, karena itu harus tetap dipertahankan. Oke, lirik puisi. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok Jenderal Sudirman. Bila ada yang salah atau kurang jelas, saya dari kelompok Jenderal minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya lantang, jelas ya. Jadi kayak seperti itu, semoga yang lain nanti juga bisa seperti itu. Oke, silakan untuk kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Rakyat Aceh ini di sini ingin menjelaskan tentang judul puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca pada puisi ini. Penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi tetap menemani dan keberadaannya itu digantikan oleh lari-lari saja dan kenangan indah semasa hidup. Alasan: pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela mulut saja ini kau tak akan letih-letihnya ku cari. Judul puisi doa, tema sosial, alasan malaikat. Judul puisi telah merobek kain biru pada bendera itu, tema perjuangan. Alasan, frasa Hotel Yamato, perbaikan warna biru pada bendera serta kata-kata merdeka, membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan. Tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda. Judul puisi Aku Ini, makna bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tidak ada. Pembaca tak usah sedih karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Lirik puisi, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap kusiasati.
Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan letih-letihnya aku cari. Judul puisi doa, makna, manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Lari puisi, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Judul puisi, telah kau robek kain biru pada bendera itu, makna, penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu harus terus dipertahankan. Lari puisi, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesia. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok Raden Ajeng ini. Bila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Si paling penting, cuman suaranya luar biasa, kuat, pantang ya. Ini jawabannya juga benar. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4. Silakan maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok Cut Nyakin akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judul puisi, pada suatu hari nanti. Suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Pada puisi ini, penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi ia tetap menemani dan keberadaannya itu diganti oleh lari sajak dan kenangan indah masa hidup. Alasan, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari sajak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya kucari. 2. Judul puisi, doa, tema sosial, alasan malaikat. Yang kedua, telah kau robek kain biru pada bendera itu, tema perjuangan, alasan merasa Hotel Yamato. Perobekan warna biru pada bendera serta kata-kata merdeka membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan, tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yaitu peristiwa 10 November 1945 antara area-area Surabaya dengan tentara Belanda. Yang ketiga, judul puisi, aku ingin, makna bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tiada. Pembaca tak usah sedih karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Dari puisi, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari sajak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya kucari. Doa, manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Lari puisi, biar susah sungguh seluruh Tuhanku, di pintumu aku mengetuk,
Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu harus terus dipertahankan. Lari puisi. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang presentasi adalah kelompok 5. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok Pangeran Diponegoro akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, judul puisi pada suatu hari nanti. Suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Pada puisi ini, penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi ia tetap menemani dan keberadaannya itu digantikan oleh lari-lari saja dan kenangan indah semasa hidup. Alasan, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sejak ini kau tak akan merelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap bersiasati. Pada suatu hari nanti pihakku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf saja ini kau tak akan letih-letihnya ku cari. Yang nomor 2, judul puisi doa. Tema keagamaan, alasan penggunaan kata Tuhanku menyebut namamu. Judul puisi telah kau robek kain biru pada bendera itu. Tema perjuangan, alasan rasa Hotel Yamato berobekan warna biru pada bendera serta kata-kata merdeka membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan, tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara arek-arek Surabaya dengan tentara Belanda. Yang ketiga, judul puisi Aku Ini. Makna bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun dia sudah tidak ada. Pembaca tak usah sedih karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Lari puisi, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja ini kau akan tetap bersiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf saja ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Judul puisi selanjutnya doa. Makna manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Lalu puisi, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Selanjutnya telah kau robek kain biru pada bendera itu. Makna penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu harus terus dipertahankan. Lari puisi, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Itulah hasil diskusi dari kelompok Pangeran Diponegoro. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 6, silakan perwakilan dari kelompok 6 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Yamin ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Judul puisi pada suatu hari nanti. Pada
Pada puisi ini suasana penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi ini yang berarti membaca, tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tetapi ia tetap menemani keberadaannya dan digantikan oleh kenangan indah semasa itu. Alasannya, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tetapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurela sendiri. Kedua, judul puisi doa, temanya keimanan, alasan karena penggunaannya menggunakan kata Tuhanku. Judul puisi yang kedua, telah kau robek kain biru pada bendera itu, temanya nasionalisme, alasan karena di situ ada kata-kata merdeka, membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara area Surabaya dengan tentara Belanda. Yang ketiga, judul puisi Aku Ingin, maknanya bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca, walau ia sudah tidak ada, pembaca tak usah sedih. Lirik puisinya, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau takkan kurela sendiri. Pada suatu hari nanti impian pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf saja ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Yang kedua, doa, makna manusia selalu tergantung pada Tuhannya. Lirik puisinya, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Yang ketiga, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Maknanya, penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat area-area Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya yaitu untuk menyadari kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu terus dipertahankan. Lirik puisinya, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5 tadi sudah presentasi ya dengan nama Parhaman Muhammad Yamin. Sekarang kita masuk ke kelompok yang terakhir. Kita akan perwakilan ke kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Imam Bonjol atau Tuanku Imam Bonjol ingin membacakan hasil presentasi kelompok kami. Yang pertama atau nomor 1, judul puisi Pada Suatu Hari Nanti. Suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Pada puisi ini, penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi ia tetap menemani dan keberadaannya itu digantikan oleh lirik-lirik sejak dan kenangan indah selama hidup. Alasan, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan merelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lirik-lirik sejak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sejak ini kau tak akan letih-letihnya ku cari. Yang nomor 2, judul puisi doa, tema keagamaan, alasan menyebut nama Tuhan. Yang judul nomor 2, telah kau robek kain biru pada bendera itu, tema perjuangan, alasan frasa Hotel Yamato, perobekan warna biru pada bendera serta kata-kata merdeka, membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan. Tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara area-area Surabaya dengan tentara Belanda. Yang ketiga, judul puisi
Aku ingin makna bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tidak ada. Pembaca tak usah sedih, karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Lari puisi, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sejak ini kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sejak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sejak ini kau tak akan letih-letihnya aku cari. Judul doa, manusia selalu tergantung pada yang bermakna, manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Lari puisi, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Yang terakhir, judul telah kau robek kain biru pada bendera itu. Bermakna, penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu harus dipertahankan. Lari puisi, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, dan jayalah Indonesiaku. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi alhamdulillah itu kelompok sudah selesai presentasi di depan ini ya. Jadi Bapak lihat tadi, kalau perhatikan semuanya ya. Jadi Bapak tadi mendengarkan itu banyak kesalahan di tema ya. Di tema dengan judul puisi doa. Ya. Jadi tolong dipahami lagi, dari awal tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya tema itu biasanya adalah runut dari sebuah kata yang sering muncul dalam kalimat puisi. Ya. Misalnya di sini ada contoh puisi doa karya sastra karya Khairul Anwar. Nah di sini ada kata-kata yang sering muncul. Apa ini? Tuhan. Tuhanku ada di baris pertama. Kemudian Tuhanku ada di baris berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada lagi di baris 10. Jadi dari awal Bapak sudah bilang, jadi puisi doa ini yang paling banyak, yang paling sering keluar adalah kata-kata Tuhan. Jadi temanya adalah Tuhan. Kemudian apa lagi? Itu temanya Tuhan dan silakan diperbaiki ya, silakan diperbaiki karena tadi Bapak melihat sangat banyak sekali ya tema-tema yang salah. Jadi tema yang benar adalah penggunaan kata Tuhan ya, menyebutkan namamu. Nah itu tema yang benar dalam puisi doa. Kemudian suasana tadi banyak yang benar, hanya beberapa siswa ya yang salah. Kemudian untuk makna ini sangat makna ya, itu ada di tugas LKPD lembar ketiga ya, instrumennya sangat jelas sekali di situ. Tapi Bapak lihat tadi banyak yang benar dibandingkan salah. Dan yang paling banyak salah tadi di tema. Silakan dibenarkan semuanya dulu. Silakan diberi. Silakan diberi dulu ya temanya tadi. Masa ada yang politik, kemudian apa lagi tadi? Ada yang sosial, ya salah itu. Silakan dibeneri dulu temanya. Temanya adalah Tuhanku.
Oke, sudah dengerin? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah perhatikan di depan. Ya, alhamdulillah ya. Proses pembelajaran hari ini Bapak anggap sangat baik sekali karena kalian mengikuti dari awal sampai akhir antusias. Kemudian jadi hari ini kita belajar tentang pengertian puisi, pengertian suasana dan menentukan suasana puisi, menentukan tema dalam puisi, kemudian menentukan makna dalam puisi. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, Bapak ingin bertanya kepada Setiawan. Ya Pak. Coba Setiawan, kamu jelaskan sedikit apa sih itu puisi? Puisi. Iya, apa puisi? Puisi adalah Suatu karangan atau karya sastra yang merujuk pada imajinasi. Oke, bagus sekali. Adalah suatu karya sastra yang dibuat berdasarkan imajinatif atau imajinasi. Kemudian suasana dalam puisi itu seperti apa? Coba Siti, silakan Siti. Suasana dalam puisi itu apa nih? Coba Siti, jelaskan sedikit Siti. Keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Keadaan jiwa, benar sekali. Kemudian menentukan tema dalam puisi. Coba Hendro, coba Hendro. Tema puisi adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Ya, jadi ya tema puisi adalah ide pokok ya yang ingin disampaikan oleh karya sastra sendiri. Kemudian yang terakhir, menemukan makna puisi. Coba Rido. Apa Rido? Menemukan makna puisi yang kamu ketahui. Kalau memang Rido belum bisa dibantu sama yang lain, boleh silakan. Wah, ini Rido tidak mengikuti ya. Makna puisi. Makna puisi adalah Saya Pak. ya silakan. Makna puisi adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Benar sekali. Jadi makna puisi adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, perhatikan untuk materi selanjutnya itu adalah kalian diwajibkan untuk bisa membaca puisi. Jadi pembelajaran pertama itu kalian hanya dituntut untuk bisa menemukan suasana, tema, dan makna. Untuk pertemuan yang kedua adalah siswa bisa membaca puisi dengan memperhatikan vokal, intonasi, dan ekspresi. Vokal itu apa? Karena Bapak yakin di antara kalian tahu tuh apa vokal. Ya. Apa vokal? Tinggi rendahnya nada, Pak. Bagus. Ada lagi yang lain? Tinggi rendahnya nada. Ada yang lain? Ada yang lain? Suara. Suara yang dihasilkan harus jelas, matang, kuat, merdeka. Jadi kalau kita membacakan puisi tentang nasionalis itu harus luar biasa semangatnya ya. Oke, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin cukup sekian proses pembelajaran. Semoga di pertemuan yang kedua nanti kalian bisa lebih aktif lagi dibandingkan hari ini ya. Karena Bapak tahu ya, antusias, semangat itu harus dari rumah kalian bawa. Kalau dari rumah kalian sudah tidak semangat belajar ya, cara tidak langsung ketika di kelas kalian akan males, kemudian ngantuk juga bisa ya. Jadi harapan Bapak di pertemuan kedua, yuk kita bareng-bareng ya, semangat lagi dibandingkan hari yang ini. Oke, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.
Ya. Sekian ya. Jadi nanti tolong ketua kelas dan perangkatnya dibalikan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.